Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama kami di Abu Abu Berkata. Kita kedatangan tamu istimewa hari ini, ialah Bapak Insinyur Wisnu Salman STIPM ICTE Asian Eng CTIA. Nah, jadi yang belum kenal beliau ini, beliau merupakan seseorang yang anti mainstream banget, yaitu lulusan ITB tapi nggak milih jalur yang seperti orang biasanya pakai privilege ITB untuk kerja di pertambangan. Nah, mungkin kita hari ini akan mendengarkan beberapa cerita ataupun sebuah dialog dengan Bapak Wisnu sendiri. Hmm, jadi mungkin kita tanya dulu nih, kabar Bapak gimana? Mic-nya Pak. Mic, Pak. Oke, ya alhamdulillah sehat. Masya Allah, ya tetap bersemangat lah ya untuk mengisi hari-hari dengan gerakan-gerakan kebaikan. Ya, Pak. Karena tadi dengar-dengar juga Bapak baru pulang dari kerjaannya, Pak. Ya tadi ya kerjaan kemudian juga jadi narasumber di Sukovindo. Jadi Sukovindo itu sebagai vendor atau perusahaan untuk testing, inspeksi dan sertifikasi, Iya. dia membutuhkan eh, pengetahuan knowledge tentang masalah batu bara. Nah, dia mengundang Perhapi untuk penguatan itu dan kebetulan Perhapi meminta saya untuk menjelaskan masalah itu. Gitu. Ah, itu karena kan kalau dilihat Bapak sekarang juga lumayan sibuk. Jadi tapi kan kalau misalkan nih kita kulik lagi sebenarnya latar belakang Bapak itu kan gak di pertambangan doang Pak. Eh, Tadi itu saya Alfa pernah baca di sebuah tulisan Bapak di sebuah blog. Bapak itu pernah jadi kayak yang latar belakang keagamaan, dakwah, juga pernah jadi entrepreneur, buat buku segala macam. Itu menurut Bapak kenapa Bapak pilih jalan yang kayak gitu, Pak? Kenapa nggak saya setelah jadi insinyur, kerja di tambang, dapat kerjaan bagus, tapi kenapa Bapak pilih jalan lika-liku dulu, Pak? Ya, jadi pertama saya tidak pernah merencanakan semua itu sekehendak saya ya. Jadi ya awalnya ya saya dilahirkan dari orang yang seorang anak muda yang ingin hidup normal, yang pengen hidup seperti orang-orang yang berprestasi, yang sukses. Ya, Bapak. Dan ketika saya SMA, SMP berusaha untuk mencari SMA yang terbaik, SMA pun juga berusaha untuk meraih prestasi dan saya bisa dikatakan termasuk anak yang cukup berprestasi lah di kelas di sekolah ya. Jadi Ya benar, Pak. saya di SMA 1 Cirebon. Nah, kemudian setelah itu, karena gini, seorang yang sukses di masa eh, kuliah itu Ya ditentukan benar. bagaimana dia SMP dan SMA-nya. Jadi jangan harap perguruan tinggi yang bagus itu didapatkan dari masa belajar bimbel yang mahal Ya ketika benar, kelas Pak. 3 SMA. Nggak ada seperti itu. Ya ada sih kasusnya kadang-kadang ada yang berhasil. Tapi seringnya ya orang-orang sukses memilih perguruan tinggi itu dari anak-anak yang ketika SMP SMA itu memang berprestasi ya. Dan itu yang saya pahami. Maka saya ketika SMP berusaha untuk berprestasi, SMA demikian, dan ketika masuk kuliah pun saya targetkan ya ITB gitu ya. Karena bagi saya ya ITB adalah suatu perguruan tinggi teknik yang terbaik di Indonesia. Dan ketika masuk ITB pun saya itu memilih jurusan yang paling susah gitu. Pertambangan Ya, waktu ya. di tahun 2000, tahun 95 itu dibagi tiga. Ada eksplorasi, tambang umum, dan metalurgi. Ya saya menganggap yang paling susah Ya. itu metalurgi. Jadi hidup saya itu normatif dan seperti halnya anak-anak muda yang ingin
hidup sesuai dengan passionnya masing-masing ya. Saya suka kimia, suka hitung-hitungan. Akhirnya saya memilih jurusan metalurgi. Kalau metalurgi itu eh, ada pelajaran-pelajaran yang memang kaya akan kimia dan matematika ya. Dan kalau ngerjain soal dari ujung papan tulis satu, dua, dan tiga, satu soal saja itu suatu kebanggaan gitu loh. Itu kan adanya di metalurgi kayak gitu. Dan saya waktu itu kuliah bersemangat ya, cuma memang saya ini tipikal orang yang ketika sudah ada kegiatan di suatu organisasi, saya memang suka organisasi ya dari sejak mudanya. Nah, jadi saya itu susah bagi waktu ketika antara organisasi dan kuliah. Jadi kuliah saya itu agak kurang bagus nilainya. Jadi kurang bagus. Saya IPK-nya di ITB itu cuma 2,34. Itu IPK-nya. Dan eh, bahkan saya itu sempat sempat mau keluar dari ITB waktu itu karena suka organisasi. Waktu itu saya mau keluar masuk kuliah di Universitas Islam Madinah waktu itu. Oh iya Sampai iya, begitu. Nah, bener sampai seperti baca. itu ya. Artinya saya merasa saya lebih suka eh, untuk pendidikan agama waktu itu. Jadi saya agak agak meninggalkan di kuliah di ITB waktu itu. Tapi memang qadarullah saya memang akhirnya tidak terima di Madinah dan terima tetap di ITB. Dan ketika di ITB itu saya memutuskan untuk segera menyelesaikan cepat dan kebetulan saya waktu tingkat 4 di ITB itu semester 7 itu saya udah menikah waktu itu. Menikah Iya. dan saya punya anak. Ketika lulus itu wisuda itu saya bawa anak gitu. Jadi saya di ITB banyak anak-anak yang mahasiswa yang sudah nikah itu banyak. Enggak. Ya rata-rata satu angkatan ada lah 20-an gitu. Ya jadi saya memang terdidik agamanya sejak SMA itu dengan baik dan saya sering saya kuliah sekolah SMA juga saya mondok pesantren. Saya waktu kuliah di ITB juga mondok juga. Jadi tidak heran kemampuan saya dalam berdakwah pun juga ya punya ilmu lah ya, Ya punya bener ilmu. lah, bener nih. Saya punya ilmu. Jadi tidak heran kalau teman-teman sering lihat saya tampil untuk berceramah gitu ya. Dan kemudian ketika lulus ITB itu metalurgi, waktu itu tidak tidak banyak smelter atau belum ada smelter bahkan tahun 2001 itu. Jadi ketika Pak Jokowi memutuskan untuk tidak boleh lagi ada ekspor nikel, waktu itu belum ada smelter, baru perencanaan buka smelter. Nah, jadi saya agak kesulitan mencari kerjaan waktu itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengambil rezeki yang ada di depan saya. Saya kuliah ITB sama 4,5 tahun itu ketika rezeki saya itu bukan di pertambangan, itu non pertambangan, ya saya terpaksa saya ambil ya. Jadi kerjaan pertama saya yang benar-benar kerja ya itu di Dompet Duafa, lembaga zakat. Tapi sebelumnya saya memang seperti halnya anak ITB lain, saya itu mengajar bimbel ya. Saya ngajar di bimbel Teknos, di Primagama, Iya, iya. juga ngajar di KSS, pengajar bimbel dan juga privat ya. Dan saya nulis buku kimia SMA, buku kimia SMA. Jadi memang saya tuh eh, orang yang suka banget ilmu kimia dan matematika. Jadi kecintaan saya pada ilmu itu membuat saya diterima mengajar bimbel di Primagama dan lainnya. Ya benar, Dan Bang. dari situ saya sebenarnya bisa menghidupi diri saya sendiri. Cuma saya memutuskan untuk bekerja dulu. Bekerja di Dompet Duafa, lembaga zakat, bayangkan ya.
anak ITB, jurusan tambang, tapi bekerja di sebuah lembaga zakat. Bapak. Tapi karakter saya yang memang sosok yang berkarakter pemimpin dan berkarakter untuk menjadi pembeda, itu membuat saya, ya qadarullah ya, kemudian membuat saya cukup cemerlang lah di WDWAFA itu. Benar. Saya mengawali karir sebagai kepala bagian umum di WDWAFA, kemudian 3,5 tahun saya menjadi direktur di WDWAFA. Bayangkan teman-teman semua, berkarir cepat menjadi direktur itu ada suatu rezeki dari Allah. Kemudian kalau bukan seorang berkarakter pemimpin, bukan seorang berkarakter pembeda, bukan berkarakter sebagai seorang yang totalitas, maka sulit Ya benar. bagi orang itu bisa sukses ya. Dan saya memang orang yang suka tantangan. Ketika ditawarkan atau saya ada peluang untuk menjadi direktur di sebuah lembaga pelayanan masyarakat atau berdua apa, saya ambil dan saya siap. Saya termasuk orang yang tipikal learning by doing. Jadi belajar sambil bekerja. Jadi ketika ada tantangan di depan, saya paham bahwa tantangan itu suatu hal yang baru, suatu hal yang saya masih belum paham 100%. Tapi bagi saya tidak perlu waktu lama untuk belajar ilmu yang baru itu. Jadi saya tipe pembelajar cepat dan ketika saya masuk bidang itu, saya langsung bisa tune in dan saya bisa langsung mengejar kekurangan-kekurangan saya Ya untuk benar. performance performance yang bagus di posisi itu. Dan hasil saya di Dompet Dava 10 tahun di sana dan hanya 7 tahun jadi direktur di sana. Dan setelah itu saya bisnis non pertambangan ya gagal dan akhirnya baru saya kembali lagi ke ilmu pertambangan saya itu di 12 tahun lulus dari ITB itu baru saya kembali lagi ke ilmu saya. Iya. Iya. Bayangkan 12 tahun tidak kerja di pertambangan, kemudian saya juga bukan orang tambang yang murni, saya ini adalah seorang jurusan pertambangan tapi subjurunya adalah metalurgi, metalurgi pengembangan galian, mineral processing. Dan pekerjaan pertambangan yang pertama kali saya dapatkan itu adalah WKTT, Wakil Kepala Teknik Tambang. Bayangkan ya. Jadi memang bisa dikatakan rezeki saya itu sepertinya bagus gitu ya. Rezeki saya bagus. Tidak mudah bagi seorang pertambangan menjadi wakil kepala teknik tambang. Saya menjadi wakil KTT itu 2 tahun dan kemudian saya jadi KTT 1,5 tahun. Jadi bagi seorang yang berkarir sebagai KTT, WKTT itu adalah orang yang menempuh perjalanan hidup atau perjalanan karir yang dari bawah biasanya. Tapi saya nggak pernah mengalami proses bawah itu. Ya, jadi kenapa demikian? Satu kehendak Allah, kemudian jaringan ya. Makanya dari semuanya eh, kalian harus punya jaringan yang bagus ya. Saya Networking sewaktu ya, Pak. ya networking. Saya sewaktu di ITB, saya itu tinggal di asrama Salman, Masjid Salman ya. Saya penghuni asrama Masjid Salman dan saya juga pengurus Masjid Salman ya. Dan ketika itu saya cukup dikenal di kalangan mahasiswa ITB ya dan cukup disegani lah karena orang Salman kan, orang Salman. Jadi eh, ketika saya kembali lagi ke dunia pertambangan, sebentar, saya telepon sebentar ya. Iya, Pak. Silakan, Pak.
Ya, mohon Ya, maaf saya Pak. ya, penting nih. Ya, jadi ada di semuanya penting buat kita me- membuat jaringan ya. Pak, yang disebut jaringan seperti apa sih, Pak? Ya, artinya kalian bergaul dengan banyak komunitas, tidak hanya pertambangan, dan kalian jangan mencukupkan dengan teman-teman jurusan tambang. Saya di Salman itu berinteraksi dengan seluruh jurusan di ITB. Dan qadarullah ya, saya cukup dikenal oleh seluruh mahasiswa jurusan di ITB. Dari jurusan astronomi, jurusan seni rupa, jurusan teknik industri, semua kenal saya. Karena saya, ya Masya Allah ya, saya pernah jadi imam Masjid Salman ya. Jadi kalau di asrama Salman tuh rutin jadwal muazin, jadwal khotib, Iya. jadwal jadi imam ya. Jadi cukup dikenal lah. Eh, Nama saya cukup dikenal. Dan ketika saya di meninggalkan dunia pertama, meninggalkan artinya 14 tahun tidak kerja di tambang, kerja pertama kali itu justru kerjaan WKTT, Wakil Kepala Teknik Tambang. Kenapa kok bisa demikian mudahnya? Ya itulah rahasia rezeki Allah ya, rahasia rezeki ya. Jadi semua itu sebenarnya tidak ada yang bisa ngatur. Ada orang yang merencanakan planning yang demikian baiknya, tapi ternyata Allah tidak menghendaki. Akhirnya saya di WKTT itu adalah karena ownernya itu adalah teman senior di Masjid Salman, anak geologi 90. Nah, dia ternyata eh, pimpinan perusahaan tambang. Nah, saya diminta jadi KWKTT. Tanpa tes, tanpa seleksi, dan jabatan itu langsung diberikan pada saya. Itu. Dan perlu diingat juga bahwa saya WKTT tambang batu andesit, bukan tambang batu bara atau nikel. Jadi itu tidak masalah. Rezeki itu bukan dari yang ideal. Anak pertambangan memang idealnya tambang-tambang komunitas batu bara, nikel, tembaga. Tapi ternyata rezeki saya batu andesit, ya nggak masalah, ya nggak masalah. Jadi dari semuanya harus yakin bahwa rezeki itu tidak bisa kita atur, tidak bisa kita atur. Dan yakinlah bahwa sudah Allah atur ketika di Lauhul Mahfudz, ketika anak usia 4 bulan, anak usia di kandungan ibunya 4 bulan, itu sudah ditentukan apakah dia seorang yang bahagia, apakah dia seorang yang sengsara, apakah dia seorang yang baik-baik saja, itu sudah diatur. Orang yang ditentukan hidupnya bahagia, mungkin tidak perlu effort yang luar biasa untuk bahagia. Tapi orang yang ditakdirkan ditakdirkan susah, perlu effort yang luar biasa untuk menjadi seorang yang sukses, yang bahagia. Karena bahagia dan sengsara itu bukan takdir yang permanen. Itu takdir yang bisa dirubah. Beda dengan kematian ataupun jodoh. Kita hidup sehat sekalipun, kalau takdirnya matinya cepat, ya cepat. Padahal sehat sama luar biasa. Tapi ternyata dia kecelakaan gitu ya. Ada orang yang cantik sekali, tapi ternyata jodohnya ya Iya, benar. nggak ganteng gitu. Iya, Ya, iya itu banyak sih Pak yang gitu. iya itu sudah suratan ya takdir. Tapi bahagia sama sengsara itu suatu yang bisa diubah. Ketika tahu misalkan adik-adik semua, wah saya ternyata nggak sepintar dia ya, saya nggak sepintar dia. Apakah kemudian saya akan menjadi orang yang tidak bahagia? Belum tentu. Ada orang-orang pintar yang tidak bahagia. Ada orang-orang yang tidak pintar tapi bahagia. Jadi bahagia atau tidak itu tergantung pada bagaimana dia menjalani hidup itu.
Tapi kalau misalkan kita tahu bahwa kita tidak sepintar orang itu dan kita pengen melampaui orang itu, maka orang itu harus melakukan effort yang luar biasa, usaha yang luar biasa untuk bisa mengalahkan dia. Iya. Nah, jadi adik semuanya, ya kita memang hidup harus berusaha meraih pencapaian-pencapaian. Tapi ya itu tadi, hidup itu tidak selalu non selalu teknis ya. Ada non teknis. Misalkan tadi saya bilang, demikian mudahnya Allah berikan saya jadi WKTT dan mudahnya saya jadi KTT. Itu suatu yang tidak di itu di luar nalar menurut saya karena Ya saya yang benar. 14 tahun meninggalkan pertambangan ya, 14 tahun meninggalkan pertambangan, menjauh lah ya, menjauh. Kemudian ilmunya juga sudah lupa semua. Ketiga, saya bukan tambang, saya nggak ngerti bagaimana membuat main plan perencanaan tambang. Saya juga tidak paham bagaimana membuat peta, tidak tahu menggunakan GPS. Saya juga tidak tahu bagaimana harus menambang yang baik, karena saya tidak belajar itu. Saya belajarnya ilmu metalurgi. Saya belajar tentang termodinamika, belajar tentang masalah korosi, masalah pengecoran, besi baja. Saya belajar tentang bagaimana eh, kaitan dengan metodologi fisik, ekstraksi, dan mineral processing, ya, flotasi. Nah, jadi, tapi saya harus bisa melakukan perencanaan tambang karena saya KTT. Saya harus bisa paham tentang blasting, manajemen Ya. gudang handak. Nah, itu bagaimana gitu loh. Itulah yang ada di perlu tahu. Saya berkarakter seorang pemimpin, berkarakter seorang yang selalu percaya diri. Kamu siap jadi WKTT? Siap. WKTT jadi KTT siap. Terus kekurangan yang lain gimana? Saya bilang learning by doing. Saya belajar tentang membuat peta perencanaan tambang. Tapi peta yang saya buat nggak sebagus anak-anak yang memang ahli ya. Dan saya dibantu oleh teman-teman yang orang tambang. Jadi misalkan ada tugas dari owner saya, dari bos saya, Wisnu tolong buatkan peta ini. Nah, saya Ya. buatkan sendiri, tapi saya juga minta sama teman saya yang jago buat peta. Nah, buatkan peta, saya, oh gini ya. Terus saya berikan ke bos saya. Tidak masalah siapa yang membuat petanya, tapi yang tahu bos saya tahunya, oh Wisnu sudah membuat peta gitu. Wisnu sudah membuat perencanaan tambang. Jadi Ya. itulah hidup itu banyak non teknisnya gitu loh. Pak, apakah saya harus artinya kadang rezeki itu kadang-kadang dari suatu yang kita tidak paham benar tentang ilmu itu. Ya, tapi kalau misalkan ya eh, kalian dapat pekerjaan yang kalian ilmunya kurang gitu, apakah kalian menolak pengen dapat kerjaan yang kalian sukai? Ya, menurut saya nggak perlu Ya benar, gitu. Bang. Ya ambil saja ilmu itu, pelajaran itu nanti kalian belajar sambil kerja sambil belajar gitu. Izin, Dan Pak, izin, Pak. Eh, ya, karena ini Pak. Karena kan kalau Alfa sendiri itu sebenarnya secara keinginan tuh jadi entrepreneur, Pak. Tapi karena mungkin udah kuliah di tambang, jadi kayak visi ke depannya tuh kan, oh bakal kerja di tambang di perusahaan ini, perusahaan itu, Pak. Tapi kan Bapak tuh beda. Yang Alfa Highlight tadi juga, Bapak tuh kan kayak udah mondok juga di bidang agama, ada kepemimpinan. Saya sendiri sudah mondok dan merasakan itu, tapi kayak belum ada gambaran seperti Bapak yang akan jadi ini, jadi KTT, bekerja di sini, buat buku segala macam. Itu kayaknya masih out of the book nggak sih, Pak? ya jadi memang yang saya pesankan pada kalian untuk multitasking ya. Jadi Oh iya, saya sendiri benar. benar-benar totalitas dalam belajar ya. Saya belajar agama, saya juga belajar bahasa Arab ya. Jadi eh, dan saya kalau ke Arab Saudi itu banyak orang memuji bahasa Arab saya. Bahasa Arab saya itu fushah gitu loh.
lancar gitu. Seperti halnya orang luar negeri kalau bahasa datang ke Indonesia, bahasanya Amiya, tuh EYD sekali kan. Amiya. Amia ya, Iya iya, benar EYD, Pak. ejanya Mungkin disempurnakan. mungkin coba Bapak bicara bahasa Arab. Mungkin kalau bisa Alfa ngerti bahasa Arab sedikit, kita mungkin bisa belajar bahasa Arab, Pak. Bisa. Masya Allah. Eh, Kamu namanya Abu Fatih ya? Gimana? Namanya Alfa Radi ya? Alfa Radi. Masya Allah ya. Ya, يمكن akhi. أن نتكلم بالعربية Ya, يا akhi سيد. ya. Alfa Radi, Alfa Radi ya. Ya. كيف حالك يا Alfa Radi? الحمد لله إني بس بخير. ما شاء الله أنت تتكلم باللغة العربية فصحى جيدا نعم، يا أبو فادي. كنت في المعهد في 6 أيام، ممكن ما شاء الله 6 أنت أيام في المعهد آه وأتعلم العربية. ما شاء الله أنت جيدا مني في اللغة العربية. Kamu lebih bagus bahasa Arabnya وأفكر daripada saya. عندنا مستويات في العربية وفي استعمال في المعهد أو في غير آخر. وأنا sangat tertarik and I'm really interested to sir Ya, honestly. itu bagus bahasa Arab kamu itu ya. Ya, ya menurut saya Ya, dikembangkan. Pak. Jangan berhenti. Terus Ya benar-benar Pak. Pak, eh, bukannya bahasa Inggris yang lebih bagus. Kalian harus tahu bahwa pertambangan itu banyak juga dari negeri Arab ya. Kemarin saya dari Iya Riyadh benar-benar. ikut acara conference critical mineral di Riyadh yang forum future mining. Ya kalian bisa lihat di Instagram saya atau di LinkedIn saya. LinkedIn ya Pak. Itu memang Arab Saudi menjadi kiblat juga, salah satu kiblat dalam pertambangan ya. Ya, jadi dan apalagi banyak investor yang dari Arab Saudi. Jadi menurut saya penting belajar bahasa Arab itu penting, tidak ya selain bahasa Inggris ya, tentunya apalagi China ya. Karena orang China Ya sendiri Pak. yang saya pernah ke sana itu orang China sendiri merasa pede dengan bahasanya sendiri. Mereka enggan untuk belajar bahasa Ya Inggris benar-benar. ya, dan mereka mereka bahkan banyak orang Cina datang ke Indonesia itu dalam keadaan tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan dia mengandalkan HP-nya untuk bisa belajar bahasa, untuk bisa berkomunikasi. Jadi kembali lagi pada yang saya sampaikan tadi bahwa adik-adik semua harus menjadi seorang yang eh, totalitas dalam setiap kegiatannya, dalam setiap aktivitasnya. Masalah apa yang terjadi pada kita di tahun-tahun mendatang itu mengalir saja. Saya juga tidak tahu kenapa bisa sampai seperti ini pada titik ini. Tapi yang jelas saya karakternya bukan menjadi seorang karyawan. Saya itu seorang entrepreneurship. Leadership saya Ya kuat gitu. benar-benar. Leadership saya bagus sekali. Saya percaya dirinya luar biasa di atas rata-rata. Jadi ketika saya menjadi eh, KTT 2 tahun, saya memutuskan untuk keluar. Saya fokus dengan mendirikan perusahaan namanya Gemini Berkah itu. Kenapa saya perusahaan konsultan yang saya pilih? Karena perusahaan yang tidak membutuhkan modal itu ya konsultan gitu. Nah, jadi konsultan itu dengan konsultan itu saya bisa mengerjakan banyak pekerjaan yang awal pekerjaan saya itu adalah mengerjakan izin WIUP Pasir Cimangkok, Pasir Sedot Cimangkok di Cianjur. Itu pekerjaan pertama kali Ya. saya. Jadi pekerjaan pertama itu batuan saya itu. Pasir, batu ya. Tapi dengan izin Allah, Alhamdulillah saya sudah mengerjakan saat ini pekerjaan-pekerjaan banyak komunitas batu bara, emas, dan tembaga dan lainnya ya. Artinya sesuatu yang ideal itu harus dikejar dari yang tidak ideal. Nggak masalah gitu ya. Dan harus yakin dan pastikan bahwa investasi sumber daya manusia, SDM, itu harus diprioritaskan. Jangan sampai kita eh, malas berinvestasi karena sebuah perusahaan yang besar itu pasti melalui orang-orang yang
hebat di dalamnya. Dan tentunya orang-orang hebat di dalamnya itu memerlukan biaya, investasi besar, ya. Jadi kenapa saat ini saya setiap bulan saya itu menghabiskan biaya sampai hampir 100 juta per bulan untuk menggaji anak-anak gitu. Dan saya termasuk menginisiasi program kaderisasi pertambangan Indonesia karena saya ingin agar ilmu pertambangan itu merata di setiap pulau, di setiap provinsi. Maka saya sengaja milih anak bau-bau satu orang, anak palopo satu orang, anak sakwala satu orang, si Iqbal. Ya. Dan lain. Jadi supaya di sana belajar tentang dokumen-dokumen tambang. Iqbal dan teman-teman belajar tentang ilmu studi kelayakan, dokumen studi kelayakan, belajar tentang main plan dan reklamasi dan banyak ilmu yang kami ajarkan di sana. Ya tentunya tentang ilmu motivasi, leadership juga saya ajarkan di sana. Jadi saya ingin agar anak-anak pertambangan itu agar siap untuk menjadi seorang yang eh, kompeten. Dan saya ingatkan bahwa kesuksesan kalian di semester 8 itu ditentukan bagaimana kalian di semester 1. Jadi tidak ada suatu kesuksesan di akhir itu dimulai Dari di masa akhir. akhir. Pasti harus dari awal gitu. Ya, jadi dari semua ketika sudah semester 1 masih di semester 1 itu sudah harus tancap gas gitu ya, harus sudah mulai fokus dengan studinya karena apa yang didapatkan di akhir itu biasanya dimulai dari awalnya gitu ya. Ya, cuma eh, kesuksesan itu tidak tidak selalu mulus ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang menghambat. Dan ketika ada peluang-peluang di depan itu ya, menurut saya diambil saja. Jadi Ya. kembali pada perjalanan hidup saya, ketika saya 14 tahun meninggalkan pertambangan dan saya berani mengambil kerjaan KTT, KTT itu sudah mencerminkan seperti apa tipikal saya. Dan malah ketika saya memutuskan untuk jadi entrepreneur, itu saya eh, memutuskan untuk ini ada suatu kejelian ya, kejelian dan Ya, ya. pintaran saya memilih buat putusan ya. Saya melihat bahwa di Indonesia itu sudah ada asosiasi nikel, asosiasi batu bara, dan juga yang lainnya. Tapi di Batuan itu belum ada asosiasinya. Akhirnya saya mengajak Pak Probo dan juga junior saya Bisma untuk membentuk Asosiasi Tambang Batuan Indonesia (ATBI). Ya. Jadi itulah kepintaran saya dengan insya Allah ya, kemudian kepintaran saya dan juga kejelian saya dari ATBI itulah membuat kendaraan saya untuk naik ke pentas nasional ya. Jadi saya banyak dikenal oleh komunitas pertambangan itu diantaranya karena saya Direktur Eksekutif ATBI. Saya menjadi pengurus di Kadin, pengurus di PII, pengurus di Perhapi. Ya antara sebabnya karena saya menjadi eh, Direktur Eksekutif ATBI. Ya, jadi dan itu juga yang membuat saya mengantarkan saya eh, ke Kongres Taman Dunia di Australia dan Kongres Taman Dunia di Peru 5 tahun 2026 bulan Juli ini ya. Jadi bayangkan ada semua saya yang 16 tahun 14 tahun meninggalkan pertambangan itu langsung dengan izin Allah ya jadi WKTT KTT dan menjadi Direktur Eksekutif ATBI kemudian juga jadi Wakil Ketua di Kadin dan saya Kongres Tambang Dunia tampil di Kongres Tambang Dunia di Australia dan 5 Peru nanti itu kalau bukan seorang yang berkarakter tinggi untuk meraih banyak pencapaian hebat dan juga eh, bermimpi yang sangat luar biasa mungkin akan sulit untuk mendapatkan itu. Ya, Ya. betul. Jadi eh, pesan saya ya kepada adik-adik semua ya harus ada semangat untuk jadi orang yang
sosok yang eh, luar biasa dan jangan jadi orang yang biasa-biasa saja. Ya, hidup kita sebentar, hidup kita sebentar. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak dikenal gitu ya. Harus harus banyak banyak eh, menjadi seorang sosok yang bisa menginspirasi banyak orang. Terus kemudian, Pak, saya kan tipikalnya bukan seperti Pak Wisnu gitu ya. Saya nggak bisa bicara, saya juga orangnya minder, introvert. Eh, Bagaimana yang Ya kayak benar gitu, Pak Pak? itu. Ya kalau yang kayak gitu tuh ya sebenarnya masalah kekurang-kurangan itu tidak masalah ya. Seorang kesuksesan itu tidak mesti harus seorang yang pandai bicara. Ada orang-orang yang tidak bisa bicara, tapi dia meraih kesuksesan dari sisi yang lain ya. Eh, Ya. dari yang lain. Jadi teman-teman semuanya fokus dengan tujuan, bukan fokus dengan kekurangan kita. Kekurangan kita itu kita pahami bahwa itu kekurangan kita, tapi kita fokus dengan kelebihan kita. Yang namanya kekurangan itu akan hilang dengan sendirinya. Orang akan tahu tentang kelebihan kita. Akan orang tidak tidak terlalu mengenal tentang kekurangan kita. Jadi ada di semuanya fokus dengan kelebihan kita, ada kekurangan-kekurangan itu perlahan kita perbaiki dan saya yakin eh, kalian akan menjadi sosok yang banyak memberikan manfaat pada orang lain dan itu yang menjadi tujuan kita karena hidup di dunia ini kan tujuannya kan untuk akhirat kan dan kita harus mengumpulkan amal jariah sebanyak-banyaknya untuk kampung akhirat. Jadi dan untuk itu kita harus banyak memberikan gerakan-gerakan kebaikan, banyak melakukan sesuatu yang bermanfaat setiap harinya sehingga kita bisa siap jika hendak dipanggil suatu saat oleh Allah, kita sudah siap gitu ya. Dan tentunya walaupun di dunia pertambangan itu pun juga tidak menjadi penghalang untuk gerakan kebaikan. Ya seperti halnya saya walaupun di pertambangan, tapi saya juga menjadi seorang yang saya mempunyai gerakan kebaikan yang bernama Salman Aman Foundation. Nah, Salman Aman Foundation itu suatu lembaga yang saya dirikan yang merupakan CSR-nya dari Gemini Berkah. Jadi eh adik bisa lihat di Salman Aman Foundation program-program pemberdayaan untuk ekonomi dan juga saya juga ingin menjadikan eh sang mentor. Sang mentor itu kan suatu brand yang saya buat Ya untuk benar. menyadarkan banyak orang bahwa sebenarnya setiap orang tuh harus jadi mentor. Mentor buat orang-orang sekitarnya, mentor buat adik-adiknya di rumahnya, mentor buat orang-orang yang ada di sekitarnya itu. Jadi mentor itu tidak harus pandai bicara. Mentor itu adalah seorang yang memiliki karakter yang orang banyak meniru tentang dia atau orang lain mengatakan panutan lah gitu ya. Seorang panutan itu tidak mesti harus pandai berkata-kata. Panutan itu seorang yang tindakannya banyak memberikan teladan dan kebaikan pada orang lain untuk orang menginspirasi orang untuk berbuat kebaikan. Ya Ya, itu saya harapkan semua orang demikian ya. Ya silakan Abu Fatih apa lagi ya? Mungkin sebagai sebuah pertanyaan ya Pak, Ya mungkin jika Bapak seorang hire, Bapak akan hire orang yang seperti apa kayak kenapa ya? Punya karakteristik seperti apa, yang punya sifat seperti apa, bagaimana skillnya yang bagaimana Pak? Mungkin seorang bisa apa? Bapak jabarkan. Eh, Seorang Kalau Bapak bisa meng-hire, mungkin oh orang mengajar. yang dengan karakteristik seperti apa Pak? Saya tuh yang saya suka untuk saya rekrut itu adalah orang-orang yang eh, mudah mengerti apa yang saya arahkan dan Ya. tidak banyak bertanya. Tidak banyak bertanya. eh Ketika saya beri arahan, langsung ngerti. Kemudian kedua, saya minta agar anak itu bisa secara aktif melaporkan progres kerjaan yang dia lakukan.
Jadi tidak selalu menunggu ditanya gitu ya. Nah, saya suka seperti itu. Di game yang berkah ini anak-anaknya itu direkrut online, tidak secara offline. Jadi mereka tuh tidak berkantor di GMB, mereka tuh mengerjakan tugas-tugas GMB itu di luar, di work from anywhere ya. Jadi mereka, saya nggak masalah mereka kerja dimanapun. Tapi yang jelas bagi saya minta kerjaan dari saya itu harus selesai secepatnya. Setiap hari harus ada progres. Itu yang saya minta. Nah, kalau misalnya nggak ada progres, maka saya akan hentikan dan saya akan cari yang lain gitu ya. Saat ini banyak orang yang butuh kerjaan dan tidak tidak sulit bagi saya untuk mencari orang-orang yang yang mau bekerja. Jadi bagi orang-orang yang lambat, bagi orang-orang yang tidak ada progres, tidak ada tempat. Dan itu menurut saya tidak hanya saya saja ya. Banyak perusahaan juga seperti itu. Mereka mereka pasti akan merekrut orang-orang yang orang-orang yang cepat dan juga apa cerdas ya dalam menganalisa apa yang diarahkan oleh pimpinannya. Begitu, Itu yang penting. Fatih. Berarti Pak. Eh, mungkin kan sebagai closing statement ya Pak. Ini pertanyaan Ya. juga sekaligus closing statement dari Bapak. Ini kan banyak yang nanya juga Pak. Misalkan nanti di podcast bersama Pak Wisnu, karena kita kan tahu kehidupan Pak Wisnu yang nggak ngambil sarah, nggak hitam putih, tapi abu-abu. Nih banyak variabelnya. Ya, jadi pertanyaan tuh Pak. Kalau misalkan hari ini ada mahasiswa pertambangan yang sedang bingung nih, bingung ikut arus atau cari jalan sendiri, apa satu pesan yang ingin Bapak sampaikan sekarang, Pak? Ya, jadi untuk mahasiswa yang sedang mengalami dilema ya untuk Iya, perjalanan hidupnya, ya pesan saya kalian harus tahu tentang apa kelebihan dan kekurangan pada diri masing-masing. Dan ketika dia sudah tahu kekurangan dan kelebihannya masing-masing, maka dia bisa menentukan apakah saya bisa ikut arus yang ini, itu, atau yang mana. Jadi pertama kenali arus itu adalah arus kebaikan atau bukan. Arus itu mendatangkan manfaat atau tidak. Ketika kita yakin bahwa orang-orang yang ada di arus itulah orang-orang yang kompeten, orang-orang yang memberikan manfaat, orang-orang yang bisa menjadi circle yang baik buat kita, maka masuklah. Tapi kalau kita tahu bahwa orang-orang yang ada dalam circle dalam arus itu adalah orang-orang yang tidak kompeten, circle yang tidak baik, yang termasuk orang yang tidak agamis misalkan, maka ya jauhilah. Kita untuk orang menjadi sukses itu harus mempunyai banyak kolam, harus berani main di kolam yang deras ya. Jadi kalau kita maunya main di kolam yang tenang, yang arusnya tidak liar, yang tidak deras, maka kita akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Untuk jadi orang yang luar biasa, maka harus berani bermain di kolam yang deras dan banyak ikannya dan semakin banyak kolam itu makin bagus ya. Tapi pastikan bahwa kita tidak terbawa arus di dalam kolam itu. Kita tetap menjadi sosok yang tenang, yang berkepala dingin untuk menentukan bagaimana kita bersikap, kita berkarakter di dalam kolam itu ya. Jadi eh, pastikan bahwa apa yang kita pilih ini adalah langkah yang tepat dan tentunya masing-masing membutuhkan mentor. Mentor itu bisa lebih dari satu. Mentor di bidang kehidupan, mentor di bidang pertambangan, mentor di bidang agama. Jadi arahan-arahan dari sang mentor itu menjadi suatu hal yang penting buat kita menentukan langkah hidup kita. Ya, jadi pastikan hidup kita terbimbing dari orang-orang yang tepat karena dengan itulah maka kita bisa mengakhiri hidup kita dengan baik dan tentunya kita tidak tahu usia kita sampai di mana, maka
pastikan detik demi detik, hari demi hari, jam demi jam itu harus menjadi gerakan-gerakan kebaikan. Oke, itu saja Fatih yang bisa saya lakukan. Baik, mungkin teman-teman, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita petik hari ini, dan berkaca dari kita maupun dari pengalaman Bapak Christian Salman sendiri. Jadi setiap kehidupan kita itu yang kita jalani tidak hanya perkara privilege, tapi tentang struggle ya Pak. Nah, Ya, kemudian coba kita lebih memahami diri sendiri, apa kelebihan dan kelemahan kita. Karena ketika kita kehilangan arah, kita tidak hanya harus mengikuti arus, tapi cari arus yang lebih kuat, kita lawan arus itu untuk mencari sesuatu yang lebih besar. Begitu kan, Pak? iya harus berani, bukan harus berani bermain di kolam yang deras ya untuk sukses ya. Jangan lupa follow Ah, Instagram saya ya, agar oh ya, kalian bisa Pak. banyak mengambil ilmu dari apa yang saya tulis di sana. Dan juga akun LinkedIn saya. Ya benar-benar Pak. Mungkin closing statementnya begitu. Hari ini terima kasih kami ucapkan yang sangat besar kepada Bapak Wisnu Salman telah meluangkan waktu untuk kami untuk sedikit berbicara, mengambil beberapa pengalaman dari Bapak. Nah, oleh karena itu, sebagai closing statementnya, teman-teman, karena ternyata hidup tidak selalu hitam atau putih, tapi kadang maknanya justru ada di wilayah abu-abu. Disinilah abu-abu berkata by HMTP USK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, ya, silakan. mungkin kita bisa foto dulu, Pak. Ya, ya, silakan. Ini kebetulan semua nih alumni pesantren yang bisa bahasa Arab semua, Pak. Oh, Masya Allah. Luar biasa ya Sakwala ya. Ya, alhamdulillah, Pak. Ya memang eh, justru masa-masa seperti kalian tuh harus ada waktu untuk belajar agama karena kalau sudah kerja itu sulit untuk ada waktu. Ya, jadi dasarnya harus bagus ketika kuliah itu. Ya, benar, Pak. Ayo silakan foto. Operator, operator, silakan dipanggil, Pak. Bilang gitu. Satu, dua, tiga. Nanti kirim saya ya fotonya ya. Oh ya Pak, makasih banyak lah Pak. Seru Ya, malam ini ya. nanti diputar di mana ya? Di YouTube atau di mana Di, nih? di YouTube Pak. Oh, Nanti YouTube diedit ya. dulu mungkin Pak. Nanti linknya diberikan saya ya. Oh aman Pak. Siap. Ya.